Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mujakerah kerjasama Masjid Istiqlal, Cides dan HMI ya. Sebuah podcast yang mencerahkan ya, diisi oleh para ilmuwan dan mereka tentu punya literasi secara keilmuan baik dari sisi akademik maupun juga agama yang akan mampu membantu kita semua untuk mendalami pengetahuan kita tentang hal-hal yang dibahas ini. Dan jangan lupa yang dihadirkan di sini itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi. Dan hari ini saya bersama dua narasumber yang hebat ini, Prof. Andi dan Prof. Ibnu ya. Dan ini di kampus biasa dipanggil Mas Ibnu atau Bang Ibnu ya oleh mahasiswa. Ini guru besar di FISIP Universitas Indonesia. Dan juga Prof. Andi ini juga sudah dikenal dengan beliau yang sudah berkiprah. Ini kedua guru besar kita ini akan bersama-sama kita. Ini juga guru besar di IAIN ya. UIN ya, Universitas UI yang negeri. Oh, UI yang negeri ya. Jadi ada UI yang negeri. Nggak ada N-nya ya. Iya. Jadi kita akan mungkin dua narasumber ini akan membantu kita dalam satu topik yang kita bahas tentang cross culture ya. Tapi ya itu sekedar tema yang kita angkat hari ini, tetapi juga kita ingin mendengarkan mungkin ada berbagi pengalaman dan cerita. Mengisi waktu ini saya akan memberi kesempatan kepada Prof. Andi ya untuk membuka dengan sekaligus ya mungkin. Puasa sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Udah hampir udah hampir Idul Fitri ya. Jadi gimana nih topik kita hari ini apa? Saya ingin sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan cross culture itu sebetulnya dalam bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh masyarakat dan sebetulnya pentingnya itu apa? Dalam kehidupan itu apa pentingnya, apa pengaruhnya? Kalau itu nggak ada itu bagaimana kehidupan kita? Coba gimana Prof. Andi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dr. Syukur Mandar, Profesor Ibnu. Sudah lama tak jumpa. Alhamdulillah bisa jumpa sekarang ya. Kita satu tim ya, di tim teaching di Universitas Indonesia di PSTTI ya. Menarik memang diskusi kita hari ini. Ini adalah rangkaian podcast yang diselenggarakan oleh Majelis Muzakarah Masjid Istiqlal kerjasama dengan Cides HMI dalam rangka untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Dan salah satu topik yang kita angkat memang adalah cross cultural. Sebetulnya cross cultural ini ada dua terma yang biasa kita pakai, ada cross cultural, ada juga intercultural. Dua-duanya saling mengisi ya. Sekalipun mereka keduanya mempunyai makna yang berbeda, tapi pada dasarnya kalau keseharian keilmuan ini ya berinteraksi, saling mengisi, karena cross cultural itu berusaha untuk melintasi. Artinya seorang yang punya culture melintasi culture-nya sendiri, memahami dan mengamalkan kultur orang lain, sebaliknya juga seperti itu. Sementara kalau intercultural itu hanya pada batas memahami kultur orang lain dan ingin dipahami juga. Oh, jadi interaksi sebatas interaksi dalam pengertian pemahaman, pengertian ya katakan itu dari segi kognitif dan afeksinya gitu. Untuk konteks kita ini sebetulnya adalah kan sering ada masalah kultural ya kita di dunia ini ya. Kita masih ingat bagaimana Samuel Huntington yang mengatakan bahwa ada 7+8 civilization atau peradabannya akan berbenturan gitu. Sementara kita bersemangat ini untuk cross cultural atau intercultural bukan benturannya, tapi justru silaturahminya, kerjasamanya ya. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Dan ada ayat yang sangat populer itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum. Jadi wahai manusia, kalian diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Artinya dari dulu Islam sudah mengakui perbedaan gender itu dan saling memerlukan, saling berinteraksi. Syu'uban, nah ini menariknya karena bangsa dulu, baru kabail. Seharusnya kan individu, pernikahan,
membentuk keluarga, baru kabilah, suku, baru bangsa. Tapi Al-Quran mendahulukan syu'uban dulu, artinya nation states, ya. Karena ada juga suku menjadi negara, seperti negara-negara di Eropa. Ya. Yeah. Itu kan suku kecil, kemudian menjadi negara. Beda umpamanya kalau Amerika itu terdiri dari berbagai suku bangsa, kemudian membentuk sebuah negara. Nah ini Indonesia ini modelnya bisa dua-duanya. Sekarang ini kita sering merujuk kepada Amerika, ya. Tapi kecuali federasinya, kata Nurhalis Majid. Semua kita serba Amerika kecuali federasinya, katanya. Padahal sebetulnya sila ketiga itu mengarah ke situ, persatuan Indonesia, bukan kesatuan Indonesia. Ya, jadi artinya ada unsur federasinya. Tapi intinya kita di Indonesia adalah kesatuan dan persatuan. Gitu. Kembali setelah syu'uban baru qabilah. Nah, ujungnya adalah li ta'arafu, artinya saling kenal mengenal tadi itu, dan ta'arafu di sini memang lebih dalam dari sekedar kenal mengenal, tapi juga dalam konteks ingin juga mengadopsi nilai-nilai baru yang ada di culture budaya orang lain dan juga ingin dipahami gitu. Nah, namun yang paling tinggi adalah akhlak, yang paling mulia. Di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang bertakwa di sini ya tentu penuh dengan aspek keilahian dan kemanusiaan dan kemakhlukan. Saya kira ini sekedar pengantar. Ya, Prof. Dalam perspektif yang tadi dijelaskan oleh Prof itu memang kalau semua umat manusia di dunia ini beragama Islam, mungkin bisa menerima apa yang disampaikan Prof. Tapi kemudian kan perbedaan pandangan, perbedaan culture itu kemudian juga ada, bukan sekedar mempertahankan nilai-nilai culture yang sudah ada, bahkan modernisasi itu melahirkan culture baru, betul, melahirkan kultur-kultur baru yang kemudian itu berpengaruh terhadap peranata kehidupan sosial, kehidupan politik, dan ini satu sama lain tuh kesannya ada yang mendominasi dan seterusnya. Ini problem kita di situ, bagaimana menghadapi situasi itu supaya kemudian dunia ini bisa berdampingan, masyarakatnya bisa damai, bisa ini. Ada 8 sebetulnya boleh dikatakan dyads atau actors ya, atau aktor dalam cross cultural atau intercultural. Yang pertama kalau kita dalam konteks yang kita bahas ini adalah Muslim and non-Muslims. Kita harus betul-betul memahami itu ya, dan Islam yang mana ya, karena kalau kita bicara rukun iman sebetulnya ya ini kan Islam ini sangat inklusif ya. Kalau bicara ketuhanan ya semua agama punya Tuhan. Kemudian kita bicara tentang kemalaikatan ya bentuknya dalam ada roh halus, ada roh suci, kemudian ada namanya dewa dewi. Kemudian bicara kitab Al-Quran itu rukun iman, kitab-kitabnya bukan hanya satu kitab. Dan kita tahu ada kitab samawi, ada kitab ardi bumi ya. Kemudian Rasul dan Nabi. Dalam Islam, hadis Tirmizi itu, Tirmizi dikatakan bahwa ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Jadi totalnya 124.313. Dan ini ada di mana-mana. Jauh lebih banyak daripada suku di dunia ini yang hanya kurang lebih 4.000. Ini 124.000. Artinya walikulli ummatin rasulun. Setiap umat ada rasulnya. Nah, begitu juga bicara tentang takdir baik dan takdir buruk ya, predestination itu sama, dan apalagi ada kehidupan di akhirat. Nah jadi 8 ini, yang pertama tadi Muslim non Muslim, yang kedua adalah tentang pusat dan daerah ya, kemudian juga militer dan sipil. Begitu juga ada yang disebut dengan sekuler, grup sekuler dan grup religious. Lalu ada yang pertanyaan tadi modernis dan tradisionalis, kemudian juga tentang pengusaha. Nah, ini sering jadi masalah ini kalau kita mengatakan pengusaha pribumi dan pengusaha non pribumi. Katakanlah pengusaha nasional, pengusaha internasional ya, supaya lebih mudah, tidak ada konflik ya. Nah, kemudian terakhir gender ya. Tapi ada lagi tambahan satu tentang splinter groups ya, grup sempalan dengan mainstream. Nah ini juga sering jadi masalah. Maka muncul seperti dalam Islam ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada aliran baru yang muncul itu ya. Dianggap sempalan, tarekat-tarekat atau nabi-nabi
yang dianggap palsu gitu. Nah, ini juga dalam Islam ini seperti apa ya? Karena katanya tadi sangat inklusif seperti itu. Nah, ini bicara tentang modernisme ya seharusnya sih Islam ini kan sangat modern sebetulnya ya, menghargai waktu, menghargai kebersihan, menghargai orang, menghargai kultur. Jadi apa, you name it. Selalu kita mementingkan aspek kemajuan ini, bahkan Nabi Muhammad ini ya jauh lebih maju dari masanya, yang seperti dikatakan oleh penulis yang sangat terkenal Beyond Cultures ya, bahwa Nabi Muhammad ini jauh lebih modern daripada masanya gitu. Saya kira. Nah, saya ke Prof. Ibnu. Apa yang menjadi substansi yang paling penting dari cross culture ini terhadap kehidupan sebuah negara, kehidupan kekinian. Sekarang ini fenomena media sosial, mohon maaf, pejabat yang korup itu gila-gilaan. Ngomongnya akhlak tapi perilakunya tidak berakhlak. Pengguna media sosial juga ya berseliweran isu yang membuat orang, jadi orang seolah-olah diancam oleh situasi yang modern ini dengan hampir tidak bisa membatasi ini, Prof. Apa pentingnya kultur dalam diri, dalam kultur dalam bernegara itu apa pentingnya tuh bagaimana? Coba dikasih pandangan gitu. Saya ingin meneruskan sedikit dari kata lita'arufu. Ya. Karena lamnya tuh lam bil maksud kan. Ya. Lita'arufu, untuk saling mengenal satu sama lain. Apa di balik itu? Ada apa kalau kita disuruh atau diperintah oleh Allah untuk saling mengenal? Ada apa kira-kira? Ada perbedaan jadinya kan? Kalau udah sama, tentu tidak akan ada perintah. Artinya perintah saling mengenal itu karena ada perbedaan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan satu budaya dengan budaya itu berbeda? Nah, ini kan belum dijelaskan oleh Prof. Andi tadi. Ya. Jadi di antara kita bertiga aja ini ada perbedaan sebetulnya. Karena itu kan saling mengenal juga. Kita dengan pemirsa juga ada perbedaan. Yang jadi pertanyaan, perbedaannya apa? Kan begitu ya. Yeah. Biasanya dalam kajian cross cultural, komunikasi silang budaya atau intercultural, komunikasi antar budaya, itu ada 4 yang membedakan. Kita su'ub, qabail itu juga berbeda satu sama lain itu karena 4 hal. Pertama adalah menyangkut namanya value, nilai. Apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk, yang begitu. 2, norma, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Yang ketiga, ini yang agak mendasar, belief, kepercayaan. Mana yang dia percayai, mana yang tidak. Ya. Yang terakhir, mencakup keseluruhan hidupnya adalah world view, pandangan tentang kehidupan. Apakah hanya hidup di 2 ini saja atau ada akhirat kelak begitu. Nah, jadi kajian cross cultural, intercultural ini menjadi penting karena 4 faktor ini menjadi titik tolak dalam berperilaku, berpikir dan berperilaku. Seorang Ibnu karena value, belief, norma, belief dan world view-nya begini-begini, maka perilakunya juga akan begitu. Si B karena value, norma, belief dan world view-nya begitu, ya begitu dia bertindak. Dibayangin kalau A dan B ini ketemu jadinya, satu ke kanan, satu ke kiri, nggak bertemu. Tapi kalau udah saling mengenal, lita'arufu, nanti oh iya, paling tidak ada empati. Oh, dia berperilaku begitu mungkin karena value, norma, belief dan world view-nya begitu ya. Ya sudah, kalau gitu dia urusan dia lah itu, lakum dinukum waliyadin lah kalau begitu. Sebaliknya dia juga begitu. Nah, jadi sekali lagi tema ini penting. Jadi kalau ngelihat orang bertindak ini itu, lihat aja 4 faktornya. Apa menjadi value-nya, normanya, belief-nya, dan world view-nya. 4 faktor itu. 4 faktor itu. Jadi kalau udah terhadap 4 faktor itu saling mengenal, niscaya akan mutual understanding, saling memahami. Jadi semacam menjadi fondasi dasar untuk membentuk karakter seseorang? Ya, bagaimana mungkin value, norma, belief dan world view itu akan terbentuk dengan sendirinya dari masa-masa awal ya.
itu melalui proses pendidikan kan, sosialisasi. Begitu. Tertanam. Kalau kita Kalau orang dibesarkan, yang pendidikannya rendah, dia akan ditanamkan oleh sosialatornya, edukatornya dengan tingkat kerendahan itu. Tapi kalau orang itu bergerak di sekolah mungkin, mengikuti pendidikan, nonton YouTube, akses di dunia informasi kan, jadi berkembang. Gitu. Makanya cross cultural itu bisa juga bertingkat-tingkat kan. jadi kalau misalnya orang itu dia berinteraksi dengan culture yang modern, kemudian lebih dominan, dia bisa dong bisa mengabaikan kearifan lokal dan lain-lain itu, Prof. Nah ini masalahnya. Secara normatifnya tujuan diadakannya katakanlah di kampus ya, mata kuliah cross cultural ataupun intercultural communication dalam hal ini, itu agar terjadi harmoni. Kan gitu ya, harmoni, mutual understanding. Prof, Tapi karena Prof ya, coba bisa kecenderungan manusia modern itu satu diantaranya lah mulai meninggalkan kearifan lokal. Tetapi normatif yang diinginkan itu tidak tercapai. Kenapa? Loh, udah tinggi-tinggi belajar cross culture tapi kok nggak punya empati. Nah, itu. Kenapa? Karena dalam dirinya ingin jadi dominator. Oh. Ingin dia lebih tinggi, lebih unggul. Kok katanya belajar cross cultural, tapi kok nggak menghargai orang lain? Karena dia mengukur dirinya. Kalau dia tidak berperilaku dengan gaya saya, dia bukan orang hebat lah. Kalau tidak ngikuti Dengan belief kata saya, lain apa tidak punya etika atau apa? iya dia nggak punya etiket ya, nggak punya sopan santun gitu. Ya kan kadang-kadang pejabat-pejabat kita ini banyak yang berilmu juga. Maksudnya secara akademik itu kualitas dengan gelar yang dia punya itu ya orang sudah bisa memutuskan bahwa ini secara keilmuan dia hebat. Tapi banyak juga yang lihat tuh kok nggak punya etika, nggak punya akhlak, nggak punya itu gimana? Saya menduga dia nggak tuntas ngajinya itu belajar. Oh, berarti iya. Pak Andi gimana? Iya kan benar kan? Saya sedikit kenapa saya mengatakan begitu? Kan problem masyarakat kita di situ. Iya, saya tahu. Ini pejabat-pejabat nih kok sekolah semua, kok kenapa ada yang dia teriak di ada publik etika, tapi etika aja arti etika nggak paham dengan baik gitu. Etika disamakan dengan etiket. Karena Prof satu yang buat rakyat ya di sebuah negara itu orang kemudian jadi distrust, jadi tidak percaya dengan orang yang berilmu, dianggap tidak punya etika, dianggap tidak punya Iya, akhlak. karena ngajinya Nanti mendegradasi orang lain yang berilmu tapi baik. Karena ngajinya Kan jadi dipandang sama. betul, itu. saya setuju. Karena ngajinya, atau pendidikannya nggak tuntas. Saya ulang sekali lagi. Dia teriak-teriak di publik etika. Dia nggak sendiri, dia sendiri nggak paham itu etika apa. Jangan-jangan yang di kepala dia itu etiket. Emang sama Bedanya antara etika dan etiket apa, Prof? etiket itu kesopan santun. Saya cium tangan ke orang tua. Itu namanya etiket. etiket. Tapi itu didorong oleh prinsip etika. Etika itu adalah prinsip kita mengambil keputusan pada saat situasi krisis, critical thinking, untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oke. Saya, misalnya nih Prof Andi pejabat atasan saya, menteri gitu misalnya. Kalau secara etika, saya tidak akan cium tangan Pak Andi, Prof Andi di depan umum. Tapi mungkin di ruangan tertutup saya cium tangan. Karena saya ini nggak punya kewajiban cium tangan di depan umum. Kalau etikanya kita sama-sama menjaga ini ya tadi. Apa yang amanah kan? Tapi ada orang kan lupa di depan publik cium tangan. Nah orang ya tadinya hendak beretika tapi Itu jadi contohnya kayak gitu. itu. Saya kayak gitu. Makanya yuk kita kalau ngaji, kalau membahas sesuatu tuntaslah. Seperti ngomongin cross culture, tuntas, kita harus tuntas supaya tahu persis. Jadi kalau ngaji harus tuntas ya, Prof. Ngaji atau belajar maksud saya ya. Itu tuntas, etimologinya jelas, duduklah sampai duduk itu. Contohnya tadi, jadi sekali lagi etiket itu sopan santun. Baik. Tapi kalau etika, critical thinking, Baik. dalam pengambilan keputusan ketika kita harus mengambil sesuatu di
diselesaikan lah masalahnya. Oke. Begitu. Saya ke Prof. Andi. Satu lagi kode etik. Kode. Kalau kode etik aturan bagaimana berperilaku sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh profesi kita. Kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik guru gitu. Dosen. Jadi bedakanlah. Yang kayak gitu kan kadang-kadang wah masa kayak gitu dibahas, silakan aja. Karena salah kita memberi pengertian, nanti salah ngambil tindakan. Begitu. Salah Silakan. ngambil keputusan, salah ambil tindakan ya. Yes. Saya ke Prof. Andi. Iya. Penting bagi orang yang berilmu itu untuk punya karakter ya. Ya, ya. Punya akhlak pentingnya. Tapi ketika orang berilmu itu karakternya atau akhlaknya terdegradasi, sebetulnya penyebab utamanya apa? Oke, dan inilah saya kira Secara agama itu apa penyebab utamanya? memang pesan Rasulullah itu sangat luar biasa ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, ya. Akhlak yang mulia, akhlak yang luhur ini. Dan akhlak ini kan sebetulnya dari kata khalaqa juga seakar dengan itu, artinya ada kreativitas di situ. Ada penciptaan sikap dan juga behavior tadi, tingkah laku itu. Dan ini makanya ditanya oleh sahabat ya, yang ditanya itu Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah ya. Aisyah mengatakan karena hulukuhu Al-Quran. Ya, jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya. Untuk melahirkan tadi itu masyarakat madani. Ya. Masyarakat madani yang unsurnya adalah bagaimana agar kita bisa ukhrijat linnas. Ya, kita keluar kepada manusia manapun. Ya. Bahkan sebetulnya makhluk Tuhan manapun kita harus berakhlak gitu. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf, harus beramar ma'ruf, dan di sini ada ta, artinya engkau, kalian, artinya setiap individu harus bertanggung jawab untuk memperbaiki to reconstruct ya, atau construction of the society. Artinya di sini arafu itu ya mengenal secara lokal, nasional dan global atau internasional. Jadi bukan hanya kearifan lokal, tapi kearifan nasional juga, regional juga, dan internasional juga. Nah, kemudian yang keempat ya memang harus itu law enforcement, ya, tanhauna anil munkar. Jadi harus ada keberanian untuk mengoreksi apabila ada yang salah. Dan itu tadi yang dimaksud dengan nilai-nilai, ya, yang dimaksud dengan etika, dimaksud dengan aturan-aturan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tu'minuna billah. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupakan ya. Barat sebetulnya boleh dikata melupakan itu sekarang ya. Timur juga sudah mulai. Jadi kita ini Islam mempunyai gaya sendiri dalam berbudaya, dalam berinteraksi secara kultural. Karena aspek tadi itu, tu'minuna billah itu. Ada nilai-nilai ketuhanan, keilahian yang kita pegang. Dan dasarnya adalah Al-Quran yang merupakan juga ini penguatan dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqul lima baina yadai. Jadi Al-Quran ini jangan dianggap sebagai hal yang independen, tidak terkait dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya dalam Al-Quran banyak cerita tentang nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Ya. Saya ingin nyambung boleh? Ya, supaya interaktif. Interaktif. Tadi Prof. Andi ditanya Aisyah ya, gimana akhlak Rasul? Jawabannya? Karena khuluquhu Al-Quran. Ya. Bagaimana wujudnya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dikatakan akhlak Rasulullah itu Al-Quran, saya menangkapnya misalnya Al-Quran itu menghormati orang tua ya, birrul walidain satu, ada lu menyantuni yatim piatu, mengeluarkan zakat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi akhlaknya itu maksudnya. Makanya akhlak itu sendiri satu akar kata tadi dengan pencipta itu khalik. Itu Prof, itu kan sudah. Itu pencipta itu khalik. Kita makhluk. Hubungan khalik, makhluk dengan khalik akhlak. Khuluknya, akhlaknya Al-Quran. Bisa nggak? Nah kita umat Muslim sudah nggak berakhlaknya seperti junjungan kita sendiri. Akhlaknya ada Al-Quran. Kan jadi jangan ngelihat akhlak itu unggah inggi, iya Pak, ya bukan gitu akhlak itu.
Kalau khuluqul azimnya Al-Quran. kan itu tadi. Kan yang tren tuh akhlak begini. Ya, bukan. Ya itu dianggap tren. Kalau yang dimaksud oleh Prof. Andi, Selamat itu dianggap tren kan itu. Kalau dimaksud Akhlak oleh- itu sering dipakai di Pilpres bro. Begini. kalau yang dimaksud beliau khuluqul azimnya adalah khuluqul Quran, isi Al-Quran itu perintah-perintah itu. Ya. Berbuat Itu kebajikan, menjauhi kemungkaran. Prof, Baru itu akhlak. Saya mau satu lagi yang paling penting begini. Sejarah tentang kenabian itu sudah banyak meneladani soal akhlak dan lain-lain. Bagaimana prosesi pergantian kepemimpinan itu dilandasi oleh akhlak, kemudian dilandasi oleh ketaatan terhadap Al-Quran seterusnya. Itu sejarahnya kompleks, cukup harusnya menjadi modal yang cukup. Iya. Tapi orang tidak lagi bersandar ke situ. Kata Nabi yang paling bahaya itu hawa nafsu. Kalau orang semakin dapat kekuasaan, terus tadi bilang dia udah dapat sesuatu yang baik, kadang-kadang dia udah merasa yang lain nggak penting, karena yang paling penting itu saya dapat kekuasaan. Itu gimana lihatnya, Prof? Coba. Itu kan terpulang pada idiosinkrasi namanya. Itu kultur baru loh, Prof. Hati-hati, itu kultur baru yang muncul. Kultur tidak bernilai, tapi nilainya pragmatis, Prof. Ya. Tapi itu jadi semacam kultur baru. Itu gimana, Prof? Ya sama aja kalau podcast ini juga yang dicari adalah algoritma gitu. Iya. Paham maksud saya? Paham. Jadi jangan kita mengkritik orang lain dulu. Podcast ini kalau yang dicarinya algoritma mencari penonton sebanyak-banyaknya, ya buat apa? Kalau dimensi etika edukasinya. Sama dengan beda nilai, Bro, beda nilai. Jadi kalau podcast kita ini dia cari algoritma yang banyak itu untuk menebar kebaikan, Untuk dakwah. untuk dakwah. Tapi kalau tidak begitu. gimana tuh? Tidak Bro? begitu. Kalau dalam Karena kalau yang nonton sedikit nanti pengetahuan ini tidak tersebar. etika tertingginya gitu. Balighu anni walau ayah. Enggak peduli dengan follower. Sampaikan saja apa yang menjadi hati nuranimu sesuai dengan akhlak yang jadi dasar etika kita itu. Ya. Jangan takut tidak ada penonton kalau udah menyampaikan kebenaran. Ya, ya. Gitu. Nah, kembali kepada yang soal kekuasaan. Kembali ke idiosinkrasinya. Saya menyebut idiosinkrasi, Prof. Andi. Ya. Ciri khas masing-masing. Mudah-mudahan lah masih ada lah tipe-tipe pemimpin yang komit dengan janjinya, dengan nilai-nilai tertinggi sesuai dengan edukasi yang diterimanya gitu. Jangan apa ya? Sesuai apa yang diucapkan. Jangan mengkhianati apa yang sudah diucapkan atau yang diketahuinya kan. Tidak munafik lah gitu intinya kan. Tidak mengucapkan sesuatu tapi hatinya menolaknya gitu kan. Itu yang diinginkan kan. Nah, itulah yang disebut dengan etika yang disebut itu. Bukan etiket lagi, etika. Karena pada saat itu pemimpin harus mengambil keputusan. Kan saya pemimpin. Tujuannya memimpin ini kan melayani yang saya pimpin. Tapi kok saya membohongi yang saya pimpin ya, harusnya kan etikanya terguncang. Ya. Kalau dia tidak terguncang ya fikulubi marod lah di situ. Oke, Prof. Andi. Ketika 4 sahabat Nabi itu, ketika Nabi meninggal, apakah di antara mereka itu ada perundingan untuk siapa yang mengganti selanjutnya menjadi khalifah? Ada perundingan di antara mereka? Ada tradisi yang... Itulah satu sisi yang Rasulullah tidak lakukan. Ya. Karena ingin agar benar-benar ada musyawarah yang kemudian kita pahami sebagai demokrasi. Tidak dilakukan Rasulullah dalam pengertian apa maksudnya? Tidak menunjuk. Tidak menunjuk. Tidak menunjuk. Jadi tapi prinsip musyawarah itu ada. Rasulullah praktikkan dan memang juga ada ayatnya. Wa syawirhum fil amri, ada lagi wa amruhum syura bainahum. Nah, sehingga Rasulullah tidak mau menunjuk kamu sekalipun dalam beberapa perlakuan Nabi itu ada indikasi-indikasi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, umpamanya peletakan batu pertama Masjid Nabawi kan Abu Bakar dulu, baru Umar dulu, baru Utsman. Tapi itu kan masih dia praktekkan 10 itu. tahun sebelumnya. Sebelumnya dia sudah mulai menunjukkan Mengatakan itu. bahwa itu sepertinya ada urutan-urutan seperti itu. Apalagi dalam Al-Quran juga ada yang bercerita bahwa di dalam surah Al-Fatah itu bahwa Muhammadur Rasulullah asyidda'u walladzina ma'ahu ya asyidda'u wal kufar ruhama'u bainahum dan seterusnya ya, bahwa Muhammad itu Rasulullah, kemudian walladzina ma'ahu kan itu Abu Bakar ya, asyidda'u wal kufar berarti kan Umar yang keras itu ya.
Kemudian yabtaguna fadla minallahi wa ridwan. Nah, ini kan yang pengusaha sukses ya, itu kan Utsman. Ya, Tapi di antara sahabat itu juga dalam sejarahnya tidak ada perdebatan ya, ketika meninggal Rasulullah kemudian pengganti itu tidak ada perdebatan atau gimana? Menariknya tadi itu ketika Rasulullah meninggal, karena Rasulullah tiba-tiba meninggal, ya, masih 63 tahun. Jadi, ya masih fresh lah. Ya, tidak ada persiapan, tidak ada penunjukan. Akhirnya sahabat waktu itu, para elit ya, itu langsung bermusyawarah. Dan begitu tegangnya permusyawaratan itu, sehingga tidak ada yang mengurus mayat Nabi. Sampai 3 hari katanya ya? Sampai 3 hari. Meninggal Senin, itu Rabu baru dikubur. Dan waktu itu Ali itu sedang di luar kota. Ya. Dan Ali datang, kemudian langsung mengurus, dan hanya terbatas oleh beberapa sahabat saja yang terlibat ya. Itu bahkan boleh dikata bukan sahabat. Ya, sahabat juga lah, tapi maksudnya adalah pembantu lah. Yang membantu Ali untuk menguburkan itu. Karena mereka ini berbicara itu siang malam tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah ini. Sehingga itu juga yang kemudian melahirkan Syiah Sunni. Karena ketika tadi diputuskan bahwa Abu Bakar, Ali tidak ada. Sehingga pendukung Ali mengatakan bahwa ini jangan-jangan Ali tidak setuju dengan penunjukan Abu Bakar ini. Dalam musyawarah itu? Dalam musyawarah itu. Padahal sebetulnya belakangan, karena dia belakangan baru bergabung, baru dia berbaiat kepada Abu Bakar. Tapi sebagian pengikut Ali kan menganggap bahwa tidak melihat baiat itu, karena dilakukan secara terpisah di waktu yang lain. Apalagi setelah itu kan Ali kembali lagi ke Persia, ya, di tempatnya berdakwah itu. Sehingga membesar isu tentang Syiah ini. Apalagi juga banyak indikasi-indikasi pernyataan Rasulullah tentang kehebatan Ali gitu, sehingga dianggap juga Imam Ali ya, karena Nabi mengatakan bahwa sekalipun hadis ini juga ditolak oleh kaum Sunni ya, bahwa dari pernyataan Prof Andi bahwa Allah itu sumber ilmu pengetahuan dan Muhammad adalah kota ilmu pengetahuan dan Ali adalah pintunya gitu. Nah, inilah tadi yang saya maksud tadi itu Syiah ya, kalau kita bicara cross cultural yang ke-8 tadi itu, bahwa kita ini juga internal Muslim selalu juga terjadi konflik-konflik gitu. Nah culture juga, dengan kata lain culture bisa dibentuk ya kan? Culture dibentuk. Interaksi itu. Karena ada belief-nya, value, norm sama world view-nya. Yang ini bentuknya ke sini. Dari peristiwa yang penguburan dan bayat itu terbentuk culture kan akhirnya. Karena terbentuk culture masing-masing. Ada tadi yang kemudian kita kenal, ada yang mainstream, kemudian ada yang dari adaptasi itu bisa membentuk culture baru. Setiap keluarga itu punya culture. Iya betul. Bahkan setiap gitu, diri. Setiap organisasi ada culture-nya, jangan lupa. Jadi ngomongin culture tidak selalu etnisitas, bukan hanya itu. Kelompok sosial yang. Tapi kembali lagi dong, fondasi utamanya selain culture ya agama ya, tentu apa yang paling utama. Agama. Kan saya bilang tadi, perangnya hawa nafsu yang paling bahaya itu kalau orang sebetulnya cuma melihat itu apa itu? HNDS. Hawa nafsu dunia setan. Kemudian ada lagi namanya tadi itu tahta, harta, dan ada tai yang satu lagi. Cinta ya. Oke. Ini gitu. Menarik sekali ya. Jadi agama itu ya. Jadi tadi yang saya mulai dengan 8 itu aktor itu ya, Muslim non Muslim itu memang juga sering jadi masalah antara Muslim, penganut Muslim dengan non Muslim. Padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang perbedaan Muslim itu artinya selamat. Jadi kalau kita katakan non Muslim, bagi orang Islam itu tidak bagus karena artinya tidak selamat. Nah, ini juga perlu pemahaman kepada non Muslim. Ini soal mereka lebih senang dikatakan non Muslim katanya. Kalau kafir itu dianggap tidak bagus. Nah, padahal maksudnya ini Al-Quran itu dan Islam, kafir itu artinya menutup diri dari kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Quran. Cover ya. Cover. Jadi kemudian kafir itu menutup, jadi sampul gitu ya. Diri dari kebenaran. Ya, tapi orang ini non Muslim ya menganggap dirinya bahwa
seolah-olah kita ini tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, kepada malaikat, kepada hari kemudian itu. Kami ini bukan kafir ya, karena yang ada dalam ide itu kafir adalah infidel. Padahal sebetulnya yang dimaksud di sini adalah menolak kehadiran risalah Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Quran itu sendiri. Nah, tapi kalau kita balik memang ya semua ini kan penganut kepercayaan, artinya ada keimanan kepada Allah, kepada makhluk. Yu'minuna bil ghaibi tadi yang gaib ini. Dari segi cross cultural rumusnya alhamdulillah sudah ada kata, ada lafaz lakum dinukum. Ini waliyadin. Iya, lakum dinukum waliyadin itu adalah mutual understanding. Ya sudah, ini agamamu, ini agama. Jangan saling ganggu. Pemahamannya begitu atau bagaimana? Iya begitu. Ya, begitu. Kalau kita orang yang sudah sampai pada apa tuh derajatnya menghargai perbedaan, ya sudah itu agamamu begitu ya sudah. La budu mata budun. Gitu kan? Saya tidak menyembah apa yang kau sembah. Walaupun didahului dengan kata kafir, kata non muslim, ujungnya lakum dinukum waliyadin, kan enak tuh. Ya kan? Ya. Kenapa berantem gitu? Lakum dinukum, kalau kau hiduplah dengan caramu, aku juga jangan ganggu ya, aku hidup dengan caraku. Kan tujuan belajar cross culture kan lakum dinukum waliyadin. Itu di kampus, kalau kita buka buku pengantar komunikasi antar budaya misalnya, teori cross cultural, tujuannya adalah supaya ada mutual understanding antar manusia. Oh, kita udah punya lakum dinukum waliyadin. Kita itu maksudnya muslim. Tidak boleh kita merusak juga sesembahan orang lain, dilarang juga. Itu tidak boleh merusak juga, menghina, mencela Tuhan orang lain nggak boleh. Tuhan dan tokoh agama. Tokohnya nggak boleh dari Quran itu. Dan kita boleh berinteraksi, saling menghormati ya. Tapi karena Al-Quran karena Al-Quran sudah mengakui perbedaan itu ya. Karena makanya tadi kalau dikatakan akhlak Rasul ada khulqun azimnya adalah Quran. Nah, buka tiap-tiap istilah dalam Al-Quran itu, terminologi tadi itu. Di akhlak Rasul berarti Al-Quran tidak. Al-Quran mengatakan jangan menghina agama orang lain. Jadi akhlak kita belum. Gitu dong mestinya. Jangan mengganggu sesembahan orang lain. Jangan mengganggu tokoh. Ya kan jadi akhlak kita belum. Kalau sudah kita insya Allah ngikuti akhlak Al-Quran. Kan gitu jadinya. Jangan kalau engkau membunuh satu orang manusia, sama engkau membunuh seluruh manusia. Kalau engkau menghidupkan kan satu manusia, kamu menghidupkan seluruh manusia. Jadi akhlak belum bagi kita. Kalau udah jadi akhlak, berarti kita mengikuti akhlak Rasul. Itu yang dimaksud dengan akhlakul Quran gitu. Karena dalam setiap terminologi Al-Quran itu ada makna dan ada konsekuensi perilaku. Nah ini muslim dan muslim, Pak. Kan Dokter, begitu. Ya. Iya kan? Iya, Baik. jadi cara mengukurnya jangan nominal makanya. Mengukurnya jangan nominal. Mengukurnya jangan nominal ya. Tapi kategorial. Nah ini tadi muslim non muslim. Kategorial. Sekarang juga internal muslim. Iya. Kita sering gontok-gontokan juga. Padahal sama-sama percaya kepada Nabi Muhammad, kepada Quran tadi, malaikat ya. Iya. Tapi kenapa kita masih ada konflik? Makanya tadi di situ muslim and non muslim. Karena ini Prof Andi, dugaan saya selalu melihat perbedaan secara nominal. Coba kategorial. Ya. Saya dengan abang kategorial, dia sholat. Nominal itu dalam pengertian bagaimana? Definitif aja. Orang ini hebat, keren gitu. Nominal. Tapi kalau kategorial enggak. Siapa orang yang takwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat. Kan gitu. Ya kan kategorial. Enggak ada yang takwa itu disebut gini, tapi kategorial. Tadi ruhamau bainahum ayatnya Andi gimana? Iya, ruhamau bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum sujada yabtaguna fadlan min Allah. Kan kategorial tuh. Ali itu jadi sujudnya kategorial kan, jadi nggak nyebut tidak nominal. Tidak nominal. Siapa pengikut Muhammad adalah orang yang selalu bersama adalah pertama. Dalam bahasa yang sederhana kehidupan hari-hari itu maksudnya tidak boleh menempatkan atau menilai orang itu dalam pendekatan judgmental. Seperti gini, kalau penonton para budiman yang terhormat nih, para penonton podcast,
jangan menilai saya, oh Ibnu Hamad orangnya begini. Bukan begitu. Ibnu Hamad tadi ngomongnya ini, cara ngebicaranya gini, penjelasannya kategorial, satu-satu. Sehingga kesimpulannya tarik berdasarkan kategori yang ada. Oh, jangan disimpulkan langsung sekaligus begitu Iya, ya? kalau menyatakan ada muslimah cantik, tingginya sekian, wajahnya gini, kulitnya begini. Iya. Gitu kategorial. Harus dikategorikan ya? Iya, jadi enak. Kesimpulannya terserah yang mendengarkan. Al-Quran selalu begitu. Oh. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina, kalimat isim mausul kepada yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma wa razaqnahum yunfiqun. Terus? Bukan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5 tuh kategorinya. Bukan yang bertakwa orang takwa tuh pakai baju takwa, bukan. Yang 5. 5 itu apa aja? Tadi disebut dalam Quran itu, yang beriman pada yang gaib, yang sholat, berzakat, mengeluarkan infak atau zakat, beriman pada yang setelah diturunkan pada kitab-kitab terdahulu, dan percaya pada hari akhir. Itu takwa. Dalam ayat itu, di ayat lain cek lagi pasti kategorial. Iya, Al-Baqarah 177 ada lagi. Apa itu? Kategorial juga. Percaya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasaili wal muallaf wa firqab wa muallaf itu di Taubah. Wa firqab. Tuh, kategorial kan? Ya. Jadi artinya Jadi untuk melihat ketika ada perbedaan di antara muslim itu cara memandangnya harus kategorial. Laisal biro yang disebut bir kebajikan itu bukan engkau menghadap ke barat ke timur. Walakinnal biro satu man amana billahi wal yaumil akhir. Terus sampai ada 8 kategori di situ. Masya Allah, belajarlah kita. Jadi tidak judgmental. Nah ini cross cultural diharapkan kita tidak judgmental jadi orang. Oh Amerika itu keren. Oh Timur Tengah itu ribut mulu, enggak gitu. Ya, tapi ini juga kategorial penting, saja. Ya, ini kan tadi ya soal muslim non muslim, takwa. Tapi juga ini internal muslim ini. Yes gitu. Kita sering bertengkar ya. Taruhlah katakan bahwanya ada karena beda aliran, beda ya itu modernis dan tradisionalis. Tradisional. Misalnya yang sering kita angkat itu tentang satu Syawal, satu Ramadan. Beda. Nah, ini beda puasa, beda Lebaran. Karena memang tadi menurut Prof Ibnu ini kan dikreativitaskan, dikreasikan yang namanya kultur itu. Ya. Jadi awalnya tadi kan ada kategori-kategori itu ya. Lalu perbedaan ini kan membesar ya. Lahirlah kultur modernis, ada kultur tradisionalis ya atau tradisional. Karena ya masing-masing punya pandangan ya. Umpamanya soal kunut. Sekarang kan pas kita di bulan Ramadan ini ya. Ya, dalam suasana ada yang kunut, tidak kunut. Ada 20 rakaat tambah 3 rakaat atau 8 tambah 3 rakaat. Ya. Ini terus itu diperdebatkan. Wudunya seperti apa? Ziarah kubur seperti apa? Tahlilan dan lain-lain. Tahlilan seperti apa? Kemudian bismillah dijaharkan atau disirkan. Ya. Nah, ini pada sebetulnya kalau kita lihat ya itu asal usulnya sama dari Al-Quran semua. Tapi soal cara pandang tadi ya. Katakan world view-nya tadi itu. Sehingga mereka berbeda gitu. Tapi kalau kita sadar sebagai cross culturalis ini. Ya ujung-ujungnya kan sama sebetulnya dari Al-Quran ya. Tujuan akhirnya sama ya. Jangan kemudian kita bertengkar soal itu. Karena masing-masing ada dasarnya. Gitu. Ada interpretasi. Boleh jadi ayatnya satu, hadisnya satu. Tapi soal interpretasi. Umpamanya tadi sumu liru'yatihi waftiru liru'yati. Berpuasalah dan berbukalah karena melihatnya ya. Maksudnya itu Kristen ya, artinya hilal itu. Nah ini soal melihat ini seperti apa?
Apa harus melihat dengan mata Artinya kepala? tidak ada masalah sebetulnya Iya, ya, sebetulnya. berbeda pandangan itu Atau tidak ada melihat masalah secara ya. ilmu pengetahuan. Ya, maka Jangan itulah sikapi tadi. dengan a priori atau jangan sikapi dengan ini itu, ya. saling menghargai. Saling menghargai ya. Kembali ke lita'aruf. Tadi melanjutkan Prof. Andi lita'aruf. Kenapa ada lil maksud di balik ta'aruf itu? Karena ada perbedaan. Iya. Dan perbedaan itu alamiah. Yang jadi masalah mungkin dalam konteks kita diskusi sekarang ini, dalam podcast ini, bukan perbedaan, tapi membeda-bedakan. Ya. Perbedaan tidak terhindarkan. Tapi kalau membeda-bedakan, itu udah mulai kacau itu. Oke, baik. Ya kita di rumah punya anak, ada yang sulung, tengah, ada perempuan, ada laki. Kan itu perbedaan. Ketika masalah di rumah, ketika ayah membeda-bedakan. Ya. Sama dalam level kepemimpinan di tanah air misalnya di sini atau di tiap negara. Rakyat itu adalah sama, tapi kok berbeda satu sama lain maksud saya. Tapi dibeda-bedakan, jadi kacau akhirnya. Kembali ya nilainya Iya, nggak boleh makanya. itu ya. Ya. Mungkin dalam kembali ke terminologi Oke. kita diskusi Iya. Baik, terima cross cultural, perbedaan itu adalah rahmat. Tapi membeda-bedakan itu udah mengarah ke kiamat gitu lah, laknat lah gitu ya, kekacauan gitu maksudnya. Baik, Prof Ibnu, terima kasih. Saya mau closing statement dari Prof Andi dulu, biar kita ini kayak topik bahasan kita. Saya sudah ya tadi ya. Ya, ini penting Prof Andi. Bisa. Silakan Prof Andi, closing statementnya supaya biar pemirsa kita juga bisa memahami apa yang menjadi topik bahasan hari ini. Karena menurut saya ini pelajaran yang paling berharga ya dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita alami Prof Andi terkait dengan cross culture ini. Interaksi culture, kadang-kadang memahami perbedaan. Tadi Prof Ibnu bilang boleh perbedaan tuh rahmat, nggak boleh dibeda-bedakan. Ya, yang masalah membeda-bedakan itu jadi masalah. Ya. Itu closing statementnya Prof Andi. Jadi itu kan ada ungkapan, bahkan ada yang mengatakan itu hadis, sekalipun diperdebatkan. Ikhtilafu ummati rahmah ya, perbedaan itu adalah rahmat. Artinya kalau kita mengambil manfaatnya ini ya memang kelihatannya seperti itu. Dengan berbeda kita saling apresiasi, saling menghormati. Yang penting jangan tadi saling memaksakan, saling mengkondem, saling menyalahkan, saling menghina. Kemudian ada juga yang menarik kita ingat sebuah pernyataan yang sangat umum juga. Ini dari ulama bahwa al-muhafazatu alal qadimis salih wal ahdu bi al-jadid al-aslah. Jadi kita mengadopsi nilai-nilai pemelihara nilai-nilai yang masih bagus ya. Kemudian mengadopsi nilai-nilai yang terbaik, yang terbagus. Nah, saya kira inilah tadi hubungannya dengan aspek modernisme, tradisionalisme. Kalau masih bagus, sekalipun itu tradisional, kalau masih bagus, why not kita pertahankan. Tapi kalau ada nilai-nilai yang lebih baik lagi, sekalipun itu dari luar, ya kita tentu harus juga mengapresiasi, bahkan bisa mengadopsi. Nah, ini dalam Al-Quran tadi menarik ya, lita'arafu itu ya dasarnya memang perbedaan gitu. Bagaimanapun kita ini berbeda. Tapi ternyata persamaan manusia itu 98%. Perbedaannya hanya 2%. Paling banyak tinggi, ukuran, DNA, gula darah, tensi darah. Tapi ada yang namanya yang normal, ada yang kurang normal, ada yang kurang dianggap sakit. Jadi pada dasarnya adalah kita sama-sama tulang kita putih, darah kita merah, kita mempunyai kesamaan-kesamaan dalam hal DNA, dalam hal resistensi terhadap virus atau bakteri, sehingga bisa menciptakan obat-obat karena ada yang bersifat umum. Dan di Islam itu dianjurkan untuk semua itu menghargai itu ya. Sangat lita'arafu tadi, ya, cuma harus diingat atqakum yang tadi Prof Ibnu sudah sebutkan ayatnya di Al-Baqarah 1-5, Baqarah 177, Ali Imran 134-135, kemudian juga ada di Al-Anbiya 48-50, kemudian Al-Zariyat 15-19. Itu semua kategori ternyata ada 7 yang vertikal, kemudian ada 7 yang horizontal. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Prof Ibnu, closing statementnya juga ini begini Prof, ini kan semakin kesini itu orang merasa kalau muncul kultur baru itu seolah-olah yang lama itu tidak modern,
tidak lagi adaptatif gitu ya, dianggap ini udah tertinggal karena kalau tidak modern itu tidak keren ya. Nah, dalam Islam itu memandang kultur baru dan nilai-nilai baru yang tumbuh di masyarakat itu harus dipandang dengan cara apa atau seperti apa cara memandangnya. Terus bagaimana kita mempertahankan agar kita itu bisa tetap berada pada satu situasi yang sama walaupun modernisasi yang begitu hebat, tapi kita tetap berdiri tegak pada ajaran-ajaran Islam. Itu gimana, Prof? Ini Closing statement-nya itu. Closing statement yang ini dengan mengacu pertanyaan ini yang harus menjawabnya Prof Andi sebetulnya. Supaya tidak guncang kanan kiri menghadapi modernitas, menghadapi perbedaan termasuk ada artificial intelligence lah, ada macam-macam sekarang ya. Kepada apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi kita ini memeluk agama Islam ada tujuannya. Kembali ke situ aja. Satu, hifdzuddin. Perbedaan, perkembangan apapun, hebat apapun, keren disebut oleh manusia, tapi kalau merusak agama, enggaklah saya. Satu. Sederhananya begitu. Dua, hifdzul akal. Hebat apapun, keren apapun, ini merusak jalan pikiran. Tidak masuk akal. Bukan, merusak jalan pikiran. Merusak akal, jalan pikiran. Jalan pikiran, tidak sesuai dengan nurani manusiawi ini. Enggak sesuai dengan akal ini. Nggak usah peduli. Lalu hifdzun nasal. Sehebat apapun perkembangan, tapi itu merusak keturunan. Enggaklah saya. Lalu hifdzul mal. Sehebat apapun orang kaya ini, tapi ini merusak sumber daya manusia, kekayaan. Enggaklah. Gitu. Sederhana. Ada lagi hifdzul satu lagi. Apa Pak Andi? Hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nasal, hifdzul mal. Ada yang kelima? Hibdu Ada, jadi saya lupa. Tapi ada 5 biasanya. Tapi saya sebut tadi 4. Jadi kita punya ukuran. Ukurannya ada pulang kepada saya ini beragama Islam ada tujuannya. Yaitu hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nasal, hifdzul mal. hibdun nafs ya. Hifdzun nafs. Satu lagi melindungi jiwa. Terima kasih Prof. Hifdzun nafs. Nasal keturunan, nafas pribadi. Sehebat apapun teknologi, perkembangan, kalau jiwa saya rusak enggak. Masya Allah. Punya daya tahan. Iya kan? Di situ. Bagus ini kita aktifkan ke HMI lagi. Iya, Begitu. luar biasa. HMI lagi, Bro. Begitu. Harus kembali nih. Jadi jangan tidak mengerti. Kamu mau masuk Islam ngapain? Saya kan masuk Islam gitu. Jangan gitu dong. Makanya ihtilafu ummati Rahmah. Guru saya mengatakan ada yang kurang di situ Ibnu dalam tafsirnya. Ihtilafu bil ilmi ala ummati rahmat. Perbedaan pendapat berdasarkan ilmunya di kalangan umatku adalah rahmat. Ada perbedaan pendapat. Jadi harus tambah bukan cuma sekedar perbedaan pendapat, tapi harus ada ilmu teksnya, ya. Ada teksnya mungkin tetap ihtilafu ummati. Kalau cuma perbedaan pendapat nggak ada ilmu, nggak ada ilmunya bisa kacau juga ya. Kacau juga. Ya, Makanya dalam guru saya bisa bertengkar. Guru saya mengatakan, makanya guru saya mengatakan ihtilafu ummati di situ harusnya ilmu dalam tafsirnya ihtilafu bil ilmi ala ummati rahmatu. Masya Allah. Ngobrol lah kita berbeda pendapat. Nggak apa-apa, tapi berilmi. Anda ilmu manajemen, saya ilmu komunikasi, ini ilmu politik. Kan kita saling membesarkan. Oh iya. Coba kalau nggak ada ilmunya. Kalau ngidul kita. Baik. Kan gitu ya. Baik. Jadi ini pertanyaan yang susah. Harusnya Prof Andi yang tadi sudah dijawab. Sudah dijawab. Ternyata Ustadz juga. Ustadz juga yang luar biasa. Enggak lah, Baik. saya hanya pembelajar saja. Baik. Terima kasih, mohon maaf Baik, kalau terima ada yang kasih. kurang berkenan. Terima kasih Prof Ibnu, Prof Andi telah mengisi perbincangan di podcast kesempatan ini. Saya terima kasih sekali telah mencerahkan kita semua. Saya tidak menyimpulkan karena Bapak Ibu sudah pasti menyaksikan ini dan saya berharap simak dari awal sampai akhir karena perbincangan ini sangat amat menarik ya. Dan tentu saja kami yang menghadirkan acara podcast ini tujuannya lah memberikan edukasi ya, mentransfer pengetahuan yang tentu saja berbasis agama, berbasis pengetahuan-pengetahuan secara akademik dari para guru-guru besar kita ini. Kultur khususnya berkaitan dengan cross culture ya, khususnya berkaitan dengan kultur.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya atas nama Muhammad Syukur Mandar mohon pamit dari hadapan Anda semuanya.